Saya Raisa Gusmiati, saya Windri Apela, dan saya Desi Yulidasari. Di sini kami akan menjelaskan penggunaan media pembelajaran transformasi geometri yang media pembelajaran kami beri nama transmedia. Nah, pada transmedia ini terdapat beberapa fitur. Nah, yang pertama ada papan transmedia. Terus karet gelang yang ada beberapa buah warna. Terus ada tali yang digunakan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Kemudian spidol untuk menulis di papan transmedia, dan berikutnya ada busur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai rotasi. Di mana di sini ada sebuah bangun datar yaitu jajar jenjang dengan titik A, B, C, dan D. Nah, di mana titik A-nya berada pada titik min 5,2, titik B berada di min 3,2, titik C berada di min 2,4, dan titik D berada di min 4,4. Nah, bangun ini akan kita transformasikan kepada 5 satuan ke sumbu X. 5 satuan ke sumbu X berarti kita harus fokus dulu kepada A, kepada titik A. Jadi kita akan hitung 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita dapatkan di sini ada A absen. Hanya untuk B, dari titik B kita hitung 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita dapatkan di sini B absen. Setelah itu kita pindah kepada titik C. Nah, di titik C kita juga pindah sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita mendapatkan C absen. Dan untuk titik D juga sama, kita pindah sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bayangannya masing-masing dan akan kita proyeksikan kepada karet gelang ini. Nah, dengan begitulah kita bisa melihat perpindahan dari titik A, B, C, dan D pada bangun datar jajar jenjang dan bayangannya. Terima kasih. Misalnya, ketahui sebuah bangun datar dengan titik berikut. Titik A-nya pada titik min 5,2, titik B min 3,2, sedangkan titik C berada pada titik min 4,5. Nah, jika bangun datar ini kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bagaimanakah cara penggunaannya pada papan transmedia ini? Nah, langkah pertama akan kita tindakan titik A. Nah, di sini karena kita refleksi terhadap sumbu Y, berarti kita hitung jarak satuan titik A terhadap sumbu Y. Nah, titik A terhadap sumbu Y jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita hitung juga 5 satuan setelah sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini adalah titik A. Ini salah satu bayangan dari titik A. Nah, kemudian untuk titik B kita hitung juga berapakah jaraknya ke sumbu Y. Berarti 1, 2, 3. Nah, setelah sumbu Y kita hitung juga ke kanan. 1, 2, 3. Nah, berarti pada titik ini adalah B bayangannya itu terletak pada titik koordinat 3,2. Nah, terakhir yaitu adalah titik C, di mana awalnya titik C ini letak koordinatnya yaitu min 4,5. Nah, setelah kita refleksikan jaraknya adalah 4 satuan ke sumbu Y. Nah, berarti 4 satuan ke sumbu setelah sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik C bayangannya. Nah, ini bisa kita langsung berikan
saya akan menggunakan gelang warna kuning lagi untuk membentuk bangun datar yang kedua. Nah, di sini ini nampak langsung pergeseran atau bayangan dari bangun datar pertama yang diterbitkan terhadap sumbunya. Nah, di sini nampak bayangannya langsung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri dilatasi. Nah, di sini diketahui sebuah segitiga dengan titik A, B, dan C, yang mana titik A dengan koordinat 1,1, titik B 3,1, dan titik C yaitu 2,3. Nah, segitiga tersebut akan didilatasi atau mengalami perbesaran dengan skala 2 atau disebut juga dengan K sama dengan 2. Kita dilatasikan segitiga ABC tersebut. Jadi titik A didilatasi sebesar K sama dengan 2 akan menjadi koordinatnya jadi A absen 2,2. Jadi di sini bayangan dari titik A. Selanjutnya untuk titik B akan didilatasikan dengan faktor skala 2 akan menjadi 6,2. Berarti di sini B absen. Selanjutnya untuk titik C akan didilatasi sebesar 2, maka C aksen atau bayangan dari titik C akan terletak pada 4,6. Jadi di sini C aksen. Sehingga bayangan dari segitiga ABC adalah Nah, terlihat bahwa segitiga ABC mengalami dilatasi sebesar K sama dengan 2, diperbesar dengan faktor K sama dengan 2, akan menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, terlihat perbedaan ukurannya bukan? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan transformasi geometri bagian rotasinya. Di sini saya membutuhkan busur untuk dapat menentukan rotasinya nanti, dan juga plastik bening untuk dapat menentukan bayangan dari titik yang akan dirotasikan. Nah, pertama kita posisikan dulu busurnya tepat di titik 0,0. Kemudian kita tempelkan kertas beningnya tepat di titik 0,0. Nah, sekarang kita tinggal ambil salah satu titik yang akan kita rotasikan. Di sini kita ambilnya titik 2,2. Titik 2,2 dirotasikan sejauh sebesar 90 derajat. Nah, di sini yang awalnya 0 berarti 90 derajat. Plastik beningnya harus nanti posisinya berada di sini, karena di sini besar sudutnya 90 derajat. Kita putar. Nah, maka nanti bayangan dari titik 2,2 yang kita rotasikan yaitu 2,-2.